Ibadah Syabot YYRHM tanggal 28 Maret tahun 2026. Satan adalah fallen angel. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu, Adonai Somasia, siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yesua Hamasia, Haleluya, Amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adonai Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua, mempelai Adonai Somasia yang hadir secara offline dan juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita saat ini sudah memasuki Sabat terakhir ya di bulan Maret. Waktu terus berjalan dan hari-hari ini kita akan lewati khususnya untuk menjelang kedatangan mempelai kudus kita Adonai Somasia untuk menjemput kita untuk naik ke Samaim pada saat rapture sampai kita berkumpul bersama-samanya pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Ya, kita akan mendengarkan visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, YRH Ministry memiliki visi siap masuk ke surga, siap masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Ya, kita diangkat hidup-hidup. Artinya tubuh, jiwa, roh kita ini semuanya diangkat utuh. Dan nanti di awan-awan kemuliaannya dalam sekejap mata tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Artinya kita tidak lagi mengalami yang namanya kematian. Ya, kita sudah menjadi manusia baru. Dan nanti yang di rapture ini, ya tadi diangkat hidup-hidup itu istilahnya di rapture atau bahasa lain harpaso. Ya, bahasa Indonesia diangkat hidup-hidup. Nanti yang di rapture ini adalah mempelai Adonai Somasia atau orang-orang pilihannya yang akan duduk di 12 tahta Elohim, ya. Akan duduk di 12 tahta bersama-sama dengan Adonai Yesua Hamasia yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat. Itulah penggenapannya ya. Rapture penggenapannya di 12 orang. Artinya apa penggenapan? Artinya minimum terpenuhi. Jadi nanti kalau yang di rapture lebih dari 12 orang, berarti yang lainnya akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Adonai Yesua Hamasia sebagai pemimpin agung kita di kerajaan 1000 tahun. Ya, itulah arti dari rapture ya. Jadi rapture ini bukan bicara naik ke surga biasa ya, artinya bukan bicara hanya sampai di Firdaus, tidak ya. Tetapi rapture ini bicara masuk ke tahta Elohim, masuk ke tahtanya YHWH bersama-sama dengan Adonai Yesua Hamasia. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, di dunia saja yang namanya orang yang duduk di tahta itu adalah orang yang sangat-sangat penting. Orang yang memiliki otoritas penuh atas suatu wilayah atau atas suatu kerajaan
itulah yang duduk di tahta ya. Jadi rapture itu bukan sekedar masuk ke Firdaus ya, karena tahta itulah tempat yang tertinggi di surga ya. Makanya di Yohanes 14 itu ya, jelas dikatakan di ayat 3 ya, setelah tempat itu tersedia ya, maka aku akan datang menjemput kamu, karena di tempat aku berada kamu pun berada ya. Apa artinya menjemput? Menjemput itu artinya bicara rapture ya. Banyak orang tidak mengerti ya, karena hanya peristiwa rapture lah manusia itu dijemput oleh penciptanya. Sejak permulaan dunia ya sampai nanti ya, belum pernah manusia siapapun ya itu dijemput oleh penciptanya masuk ke surga, itu belum pernah ya. Termasuk Elia dan Henokh, mereka tidak dijemput oleh penciptanya. Mereka dijemput oleh malaikat dan juga dijemput oleh angin badai ya. Tetapi pada peristiwa rapture manusia itu dijemput langsung oleh penciptanya. Makanya tadi di Yohanes 14 ayat 3, aku akan datang menjemput kamu. Lalu dilanjutkan tadi, di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Ya, Adonai Yeshua Mashiach itu ada di mana? Di Samai, di surga. Dia ada di tahtanya. Ya, dia tidak ada di Firdaus, tidak ya. Firdaus itu taman ya. Dia hanya satu kali, ya artinya sekali-sekali lah melihat taman ya. Tetapi tempat dia itu ada di tahta. Nanti itu adalah Yerusalem baru ya. Itulah nanti orang-orang yang di rapture. Jadi artinya orang-orang di rapture ini adalah orang-orang VVIP ya. Tetapi bukan berarti VVIP itu orang-orang yang hebat dalam hal, misalnya ada orang mengatakan, wah yang di rapture nanti orang-orang yang sudah memenangkan banyak jiwa, orang-orang yang sudah memberitakan firman ke seluruh dunia. Bukan ya, bukan orang-orang seperti itu yang di rapture ya, tetapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hatinya sangat-sangat melekat dengan Adonai Yeshua Mashiach, orang yang selalu menyatu dengan dia. Itulah orang-orang yang diperkenankan ya. Jadi bukan orang-orang hebat ya. Saya beritahu kepada kita ya, yang di rapture bukan orang-orang hebat. Bahkan juga saat ini juga yang disamai itu semua rata-rata orang-orang yang sederhana. Tidak ada orang-orang hebat. Artinya tidak ada orang-orang yang sudah memenangkan jutaan, ratusan juta orang itu masuk ke Samai. Belum tentu ya, belum tentu ya. Banyak ya, cuma saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Banyak orang yang sudah memenangkan jutaan bahkan ratusan juta orang itu saat ini ada di alam maut ya. Kalau tidak percaya ya tanya ya, tanya sama pencipta kita ya. Orang-orang hebat itu rata-rata banyak di alam maut ya. Justru orang-orang yang sederhana lah yang ada di Firdaus saat ini. Begitu juga nanti pada saat rapture, hanya orang-orang sederhana yang bisa di rapture. Orang-orang yang melekat, orang-orang yang selalu menyatu dengan Adonai Yeshua Mashiach, yang adalah mempelai kudus kita ya. Itulah visi kita ya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samai, Yerusalem baru, karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, Yehyra Ehad ya. Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh Ehad.
itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, bukan manusia dan juga bukan saya ya. Karena hanya dialah yang memiliki otoritas penuh atas kehidupan kita, khususnya nanti dialah yang akan menjemput kita untuk masuk ke Samaim ya. Jadi kita diangkat hidup-hidup ya. Itulah visi kita ya. Kita memiliki misi adalah siap untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup, atau siap untuk rapture. Itulah misi kita ya. Jadi meskipun di luar sana banyak orang ya diberi penglihatan mengenai rapture ya, termasuk saya juga ya. Saya sampai 2 kali ya diberi penglihatan mengenai rapture, dan Adoniswa hanya mengatakan engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku ya. Artinya apa? Artinya apa yang disebut dengan menyambut kedatangan ya? Menyambut kedatangan itu ibaratnya kalau kita ya mau menyambut Tuhan kita, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya ketika Tuhan kita datang, maka Dia berkenan akan sambutan kita. Dan itulah ya yang diperintahkan kepada saya ya. Jadi untuk bisa ya memiliki misi siap untuk rapture, kita harus mempersiapkan diri ya. Tanpa persiapan manusia tidak mungkin bisa di rapture ya. Karena persiapan itu penting ya. Jadi tidak ada yang namanya persiapan seadanya atau persiapan pura-pura gitu ya. Paham ya? Kalau di dunia kadang-kadang orang mau menyambut tuan besar atau mau menyambut pimpinannya, kadang-kadang ya mereka cuma apa namanya, kamuflase ya, hanya pura-pura ya, nggak bisa ya. Kalau menyambut mempelai kudus kita, dia tahu semuanya ya. Dia tahu isi hati kita, dia tahu pikiran kita. Ya, kalau kita sudah berpura-pura saja, itu sudah tidak mungkin di rapture. Atau dengan dalih macam-macam seperti kemarin ya, yang pernah saya sampaikan, kekudusan itu levelnya tidak turun ya. Jangan dikira kekudusan itu setelah Adoniswa Masya menggenapi firman-Nya, menggenapi Torah, lalu yang namanya kekudusan itu levelnya turun. Tidak ya. Tidak ada cerita begitu. Tidak ada cerita. Oh, bait suci tidak ada, imam besar tidak ada. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu kita menaikkan korban bakaran, tidak perlu kita menaikkan korban penghapus dosa, tidak perlu kita menaikkan korban api-apian. Itu tidak ada cerita begitu, ya. Oh, Bapak Yahweh Adoniswa Ruach Kodes tahu kok hati kita. Iya, itu versi kita. Justru karena Dia tahulah manusia ini tegar tengkuk, manusia ini keras kepala, manusia ini tidak taat, manusia ini suka bersungut-sungut. Itu tidak mungkin diperkenankan ya. Jadi kita bisa menguji diri kita sendiri sebenarnya ya. Tidak perlu kita melihat orang lain ya. Kita menguji diri kita sendiri, apakah kita layak untuk menjadi mempelai kudus dari mempelai kudus kita, Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah visi misi dari pelayanan kita, Yera Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim. Judulnya adalah Satan adalah Fallen Angels. Kita bangkit berdiri mempelai Adonis Mashiach. Kita baca Dafar Elohim dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 19. Ya, kita baca dulu Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Helel ben Sahar, engkau telah dihempaskan ke bumi, hal yang melemahkan bangsa-bangsa, sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim,
Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke alam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu. Yeskiel 28 ayat 13-19, kita baca sama-sama. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Yaspis merah, krisolit, dan berlian. Batu pirus, krisopas, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang menutupi, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Engkau sempurna di dalam jalanmu, sejak hari engkau diciptakan, sampai kesalahan ditemukan di dalammu. Dengan banyaknya perdaganganmu, mereka memenuhimu dengan kekejaman, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku melemparkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu, hai kerub yang menutupi, dari tengah-tengah batu-batu api. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu, dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi, dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja, sehingga mereka dapat melihat engkau. Dengan banyaknya kesalahanmu dan dengan kecurangan perdaganganmu, engkau telah mencemarkan tempat-tempat kudusmu. Jadi aku menyalakan api dari tengah-tengahmu, itu akan menelanmu, dan aku akan menjadikan engkau abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihat engkau. Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa akan tertegun terhadapmu. Engkau akan menjadi kengerian, dan engkau akan lenyap untuk selamanya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Sumasia. Ya, ini firman ini adalah firman ya, menceritakan mengenai malaikat tingkat tinggi ya. Jadi malaikat tingkat tinggi ini sudah diciptakan sebelum manusia diciptakan ya. Ini tadi kita sudah baca ya. Kalau di Yesaya tadi itu disebut namanya Helel ben Sahar ya. Helel ben Sahar itu adalah nama dari fallen angel ya. Lalu di Yeskiel tadi dikatakan kerub ya, kerubim ya. Kerubim itu adalah malaikat tahta ya, throne angels. Kerub itu memiliki dua pasang sayap ya. Di atas kerub itu ada namanya serafim. Serafim itu memiliki 3 pasang sayap ya. Jadi semakin banyak sayapnya, maka tingkatannya semakin tinggi ya. Kalau penghulu malaikat hanya punya 1 pasang, 2 sayap ya, seperti Mikhael ya, dan juga Gabriel itu memiliki 1 pasang. Artinya dia adalah level penghulu malaikat. Kalau malaikat yang di bawahnya lagi, ya malaikat-malaikat ya, tidak ada jabatan apapun, itu tidak memiliki sayap ya. Dia seperti manusia ya. Cuma bedanya malaikat-malaikat yang biasa ini ya, mereka memiliki tubuh kemuliaan ya. Mereka kekal ya. Meskipun umurnya sudah ya, saya tidak tahu, ribuan bahkan mungkin sudah miliaran tahun ya. Karena apa? Karena yang disebut dengan kita tahu ya, dalam kitab suci dikatakan 1 hari disamain sama dengan 1000 tahun di bumi ya. Jadi kalau 1000
hari disamain berarti itu 1.000.000 tahun. Ya, itu masih hitungan hari disamain ya istilahnya ya. Jadi ada kemungkinan ya kalau kita hitung ya mulai dari Adam, bahkan dari Adam diciptakan seperti pernah saya sampaikan, kalau kita hitung mulai dari Adam diciptakan itu kurang lebih sekarang sudah memasuki tahun 7996 ya, karena Adam diciptakan di hari ke-6 ya, dan dia jatuh di hari ke-7, itu sudah hitungan 2000 tahun. Jadi waktu Adam diusir dari Taman Eden, disitulah dihitung umurnya ya, karena Adam kalau kitab suci mengatakan meninggal di umur 930 tahun. Itu bicara umur di bumi ya, bukan bicara waktu dia diciptakan di hari ke-6, bukan ya. Kalau ditambah dia diciptakan mulai hari ke-6, umur dia itu sebenarnya 2930. Ya, makanya kita mulai start ya ketika Adam diusir dari Taman Eden ke dunia ini, itulah mulai dihitung hari pertama di dunia ya. Sampai sekarang ya, sekarang itu sudah memasuki hari terakhir di hari ke-6. Makanya saya pernah mengatakan saat ini tahun yang sebenarnya sejak Adam di bumi itu 5996 ya, itu tahun sebenarnya ya. Artinya apa? Hari ke-6 tinggal 4 tahun lagi. Nanti kita memasuki hari ke-7 yaitu masuk di kerajaan 1000 tahun. Jadi 1 hari lagi ya. Jadi ini yang disingkapkan kepada kita ya. Jadi artinya hari-hari ini sudah semakin dekat ya dengan kedatangan Adonai Yeshua Mesias untuk kita nanti bersama-sama dengan dia memasuki kerajaan 1000 tahun ya. Jadi tidak ada cerita wah masih lama Pak ya. Ada yang mengatakan kiamat masih lama, betul. Kalau kiamat memang masih lama. Ya, karena kita masih masuk di kerajaan 1000 tahun. Kiamat nanti setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Artinya nanti setelah itu, bumi pertama yang kita diami ini, bersama dengan langit pertama, surga pertama yang ada saat ini, di mana dulu fallen angel pernah duduk ya di surga pertama, ya di tahta Elohim, itu juga nanti akan lenyap ya. Diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Itulah nanti yang kekal selama-lamanya. Dan kita nanti di sana bersama-sama dengan YHWH ya, akan hidup selama-lamanya ya. Itu ya yang akan terjadi nanti ya. Jadi supaya kita memahami hari-hari kita ini tinggal menunggu beberapa saat lagi untuk memasuki hari ke-7 ya. Jadi ini bukan sesuatu yang istilahnya hanya sekedar isapan jempol, bukan ya. Jadi penanggalan Ibrani itu tidak tepat ya. Memang sekarang penanggalan Ibrani 5786. Makanya dulu ada orang mengatakan kepada saya, Pak, hari ke-6 masih lama Pak. Masih 214 tahun lagi. Artinya rapture masih 200-an tahun lagi. Ya saya bilang silahkan. Saya bilang dari mana dasarnya 5786 ya. Saya baca sejarahnya ya. Jadi yang menemukan penanggalan Ibrani itu namanya Hose ben Halafta. Ya, Hose ben Halafta ini mengambil acuan penciptaan itu pada tahun 3761 sebelum Masehi. Itulah yang dia pakai sebagai acuan. Dan itu juga baru kemarin ya. Baru kurang lebih 100 tahunan ya penanggalan Ibrani ini ditemukan ya. Jadi sebenarnya tahun-tahun Ibrani ini sebenarnya belum tahu ya. Kita sempat hilang dulu ya sejak zaman Musa ya. Zaman Noah itu sempat hilang ya. Kalau bulan-bulannya masih. Makanya kan kita kalau kita baca kitab suci
Ada disebutkan bulan Nisan, bulan Tisri, ya. Itu masih dipakai kalau bulan. Tetapi tahunnya itu hilang. Ya, karena apa? Seperti putus. Ya, tetapi puji Bapa Yahweh ya, kita dibukakan melalui Hosea 6 ayat 2 ya. Di mana 2 hari manusia itu, kita itu dipulihkan, dan hari ketiga kita hidup di hadapannya. Itu bicara apa? Kita dipulihkan, itu bicara manusia itu dipulihkan, artinya diselamatkan ya, melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Itulah 2000 tahun plus hari ketiga, artinya hari terakhir ya. Itulah di kerajaan 1000 tahun kita akan hidup bersama-sama dengan Dia ya. Itulah yang disingkapkan kepada kita mengenai tahun yang sebenarnya saat ini. Jadi istilah begini, tahun sekarang 5996 ya. Kalau kita pernah mendengar ya, air bah ya pada masa Nuh, itu kejadiannya tahun 1656. Tahun yang sebenarnya ya, bukan tahun 1656 tahunnya Masehi, bukan. Kalau 1656 tahun Masehi ya itu sama dengan dulu penjajahan Belanda dulu ya, bahkan sebelumnya ya, artinya bukan itu ya. Tetapi tahun 1656 yang dimaksud adalah ya, kalau kita kurangi dari 5996 ya, itu ya artinya tahun Masehi tidak ada ya, belum ada ya. Karena apa? Karena tahun Masehi juga sebenarnya baru ditemukan itu baru beberapa ya, belum ada 100 tahun ya. Penanggalan Gregorian namanya ya. Penanggalan kita ini belum ada 100 tahun. Penanggalan Ibrani tadi kurang lebih 100 tahunan, ditemukan oleh Jose Ben Halafta ya. Sementara penanggalan Gregorian itu juga banyak dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Romawi dulu ya, tetapi itu pun sudah bergeser ya, tidak sesuai lagi, hanya diambil acuan-acuan. Jadi itu ya yang kita harus mengerti ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun yang mendengarkannya ya. Jadi tadi seperti kita baca tadi ya, jadi ini bicara mengenai malaikat yang jatuh ya, malaikat yang memberontak ya. Bahkan dikatakan ya, sebab engkau telah berkata dalam hatimu ya. Bayangkan itu, malaikat ini hanya berbicara dalam hatinya ya. Aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tataku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Inilah pemberontakannya fallen angel Helal Ben Sahar, yang adalah bagian dari kerub, bagian dari kerubim yang malaikat tahta ya. Jadi kerubim ini yang selalu melihat penciptanya, melihat Yahweh Elohim Sebaot ya. Jadi inilah malaikat tahta, dan kita mengerti ya. Jadi saat ini pun manusia itu menyembah mereka ya. Makanya ada sesembahan itu kalau diartikan artinya adalah melihat pencipta. Ya, itu salah satu nama dari kerubim ya, melihat pencipta. Dia bukan pencipta, dia hanya melihat pencipta, artinya dialah malaikat yang jatuh. Makanya kita tahu namanya. Ya, saya tidak sebut nama yang mana ya. Tapi kerubim yang masih disamain, malaikat tahta yang masih disamain, itu kita tidak tahu namanya. Kecuali nanti kalau kita sudah ada di tahta Elohim bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach, baru kita tahu semua nama-nama malaikat. Dan yang harus kita pahami ya, malaikat ini sangat banyak ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Nanti kita baca lebih jauh ya. Saya baca dulu rangkumannya ya. Dafar Elohim di atas dikatakan bahwa ada sosok yang dulunya pernah disamain, tetapi karena berbuat dosa atau karena sombong ya,
dia berontak ya terhadap Yeha-Ehad atau Elohim, dan dia dibuang ke alam maut, lubang yang dalam. Ini ya yang harus kita pahami ya. Alam maut itu ada di pusat bumi kita. Neraka itu ada di pusat bumi. Kalau surga itu ada di langit ketiga. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau orang disiksa di neraka, itu tidak mungkin bisa masuk ke langit ketiga. Ya, langit yang kita lihat tidak terbatas ini saja, ini masih langit satu. Bagaimana mungkin dia dari pusat bumi ya menuju kepada langit ketiga? Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Meskipun ada pengajaran mengatakan dibasuh dulu, dicuci dulu dosanya supaya tidak berdosa lagi, supaya bisa masuk ke surga, itu tidak mungkin ya. Tidak ada cerita seperti itu di alam kekekalan ya. Kalau sudah masuk ke alam maut, tidak mungkin bisa masuk ke surga lagi. Nanti akan memasuki hari penghakiman. Di hari penghakiman pun nanti akan dilempar lagi ke lautan api. Kemarin saya sudah jelaskan mengenai lautan api ya. Lautan api itu sangat besar, bisa menelan satu langit. Ya, makanya dikatakan bumi pertama, langit pertama hilang lenyap. Ya. Jadi bumi kita ini ya, di mana ada neraka di pusat bumi, ini nanti akan dilempar ke lautan api yang begitu besar. Sangat besar ya. Jadi yang disebut hilang lenyap itu bukan hilang lenyap seperti kemarin saya bilang simsalabim sulap ting hilang, tidak ya. Yang disebut hilang itu iya dia dibinasakan ya. Bumi kita ini nanti bersama dengan isi-isinya ya, itu akan dibakar di lautan api. Ya sama kita kan, kalau kita misalnya di rumah kita ada barang-barang yang tidak terpakai lagi, kan kita sulit menghilangkan itu kan, ya harus dibakar. Jadi dibakar itulah disebut hilang ya. Itu ya. Begitu juga manusia yang hidup ya, termasuk juga malaikat-malaikat yang hidup ini, itulah juga nanti akan hilang ya. Artinya mereka dibakar. Sosok yang dibuang ini bernama Helal Ben Sahar ya, HBS singkat ya. Ini juga disebut dengan namanya kerub ya, kerubim. Inilah yang disebut dengan Satan ya. Sintau Nun ya, Nunnya itu Sofi ya, dalam bahasa Ibrani-nya Sintau Nun Sofi. Satan. Kalau bahasa lain itu disebut iblis. Mau itu disebut fallen angel, mau itu disebut naga, mau itu disebut apapun, sama ya. Sama ya. Jadi kalau itu ya artinya begini, Satan itu ya, fallen angel itu, kerubim yang jatuh itu, mereka memiliki nama yang sangat banyak. Jadi begini ya, kelompok malaikat itu ada namanya tingkatan. Kalau di manusia ya, ada namanya tingkatan perwira tinggi, ada namanya tingkatan perwira menengah ya, ada yang namanya tingkatan perwira pertama, bahkan di bawahnya tamtama ya, seperti itu ya. Jadi tingkatan yang paling tinggi itu adalah perwira tinggi. Artinya di dalam struktur malaikat yang paling tinggi itu adalah malaikat tahta. Itulah kerub, itulah Satan, itulah iblis ya, atau fallen angel ya. Kerub atau kerubim adalah kelompok malaikat tahta yang selalu melayani Elohim di tahtanya. Tetapi karena kerub ini memberontak ya, padahal dia memberontak dalam hati loh ya, menjadi sombong serta ingin menyamakan dirinya dengan Elohim, dan malaikat ini dibuang ke alam maut. Tetapi yang harus kita pahami, bukan cuma kerub ini yang dilempar ke alam maut ya, tetapi semua pengikutnya ya, tingkatannya itu ada ya, sama ya, seperti kalau di manusia, kalau misalnya ada seorang jenderal ya,
yang dipecat misalnya atau kena hukuman, maka semua anak buahnya juga kena, apalagi kalau itu masalah yang namanya melanggar perintah ya, perintah yang penting dilanggar misalnya. Sama ketika juga Bapak Yahweh ya dulu sudah melihat si kerub ini hatinya tidak benar, itu dia melihat semua ya. Mungkin juga si kerub ini mempengaruhi malaikat di bawahnya, malaikat kekuatan, malaikat kerajaan, terus sampai ke penghulu malaikat, sampai ke malaikat-malaikat biasa ya. Makanya nanti kita lihat ya, apa saja ya malaikat-malaikat itu ya, yang saat ini menjadi Satan, menjadi iblis ya, menjadi fallen angel, yang mengganggu manusia, termasuk juga dulu yang mengganggu Adam dan Hawa di Taman Firdaus ya. Ini kita lihat ciri-cirinya ya. Malaikat sudah diciptakan sebelum manusia diciptakan. Malaikat ini memiliki hierarkis sebagai berikut. Ya, itu tadi ya, malaikat singgasana atau throne angel, malaikat tahta, ini adalah kelompok serafim dan kerubim. Inilah tadi yang saya sebut sebagai level perwira tinggi ya. Kalau saya converse ya ke level pangkat ya, serafim ini bintang 4 ya, kerubim itu bintang 3 ya. Ada lagi di bawahnya, cuma saya tidak tahu ya lebih jauh. Tetapi tingkatan yang tertinggi itu serafim, di bawahnya kerubim ya. Ini ibaratnya jenderal-jenderalnya malaikat ya. Lalu di bawahnya lagi ada penguasa ya. Ya, penguasa, ada malaikat kebaikan, ada malaikat kekuatan, power angels ya. Ini juga jatuh ya. Dan bisa jadi ya si kerub ini sudah mempengaruhi bawahannya. Mungkin mempengaruhi anak buahnya yang bintang 1 ya, atau bintang 2, atau yang level-level perwira menengah ya. Inilah yang dipengaruhi oleh kerubim ya. Dan Bapak Yahweh tahu ya, tahu hatinya. Begitu juga malaikat di bawah ya. Itu ada lagi malaikat penghulu ya. Itu satu tingkat dengan malaikat Mikhael dan malaikat Gabriel ya. Malaikat Rafael ya. Itu levelnya di penghulu. Itulah mereka disebut malaikat kerajaan, malaikat agung, atau malaikat pengutusan ya, malaikat utusan. Inilah level yang memiliki hierarki yang luar biasa ya. Makanya mulai dari malaikat tahta, malaikat kekuatan, dan penghulu malaikat, ini adalah malaikat-malaikat yang luar biasa ya. Lalu yang paling bawah itu adalah malaikat-malaikat tadi ya, yang levelnya artinya tidak memiliki jabatan apapun ya. Ini tadi yang saya sebutkan, malaikat-malaikat paling bawah ini mereka tidak memiliki sayap ya. Tetapi malaikat yang tertinggi sampai kepada penghulu malaikat, mereka memiliki masing-masing sayap ya. Serafim itu 3 pasang sayapnya, kerubim 2 pasang, dan penghulu malaikat itu 1 pasang ya, atau 2 sayap ya. Inilah, jadi semuanya ini, level-level ini yang sampai ke bawah itu diikutin ya. Jadi mereka mengikuti kerub yang jatuh, seperti salah satunya ya, penghulu malaikat yang jatuh itu kita pernah mendengar yang namanya Beelzebul. Beelzebul itu adalah salah satu penghulu malaikat. Dulu dia waktu masih di Samaim, dia itu satu level dengan Gabriel, malaikat Gabriel dan malaikat Mikhael. Ya, Beelzebul itu satu level. Tapi karena dia mengikut kerub yang jatuh, maka dia menjadi malaikat yang jatuh. Dia menjadi Satan ya. Jadi Beelzebul itu, makanya kan waktu ada orang yang kemasukan Beelzebul, itu dia adalah Satan ya. Demikian juga kalau kita pernah mendengar yang namanya Legion. Legion itu juga levelnya ada level penghulu malaikat maut ya. Dulu dia adalah penghulu malaikat Samaim ya, tetapi karena dia mengikuti kerub yang jatuh, maka dia juga
masuk ke barisan-barisan Satan. Jadi yang jatuh ini sangat banyak ya. Sangat banyak ya, mulai dari level tahta sampai ke level paling bawah. Ini jumlahnya mencapai ya bisa ratusan juta ya. Jadi Satan itu jumlahnya banyak ya, ratusan juta. Ya, jadi jangan main-main ya. Manusia itu ya kalau tidak ada atau kalau kita tidak dekat dengan pencipta kita, paling gampang dihancurkan ya oleh malaikat maut ini ya, oleh fallen angel ini. Jadi itu tidak main-main ya Bapak Ibu mempelai adu semesta maupun mendengarkannya ya. Ini tadi ya, malaikat yang jatuh atau fallen angels adalah kerubim, malaikat tahta yang selalu melihat Elohim pencipta setiap saat. Ini tadi saya sampaikan ya. Jadi ada sesembahan yang artinya melihat pencipta. Kerub ini memberontak dan ingin menjadi sama seperti Elohim ya. Jadi dia ingin sama seperti Elohim dan dia mempengaruhi malaikat-malaikat di bawahnya. Kita lihat lagi ya ciri-ciri berikutnya. Malaikat kerub memiliki keinginan untuk menjadi sama seperti Elohim dari hatinya, dan Yeraehat mengetahuinya dan melemparkannya langsung ke alam maut atau ke lubang yang dalam. Malaikat kerub ya dan juga pengikutnya, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi malaikat kerub ini banyak pengikutnya ya. Inilah yang akhirnya menjadi Satan atau iblis ya, dan selalu mengganggu manusia ya, termasuk pada masa Adam dan Hawa ya, dan sampai saat ini, sampai akhir dunia mereka terus mengganggu manusia ya. Tujuannya apa? Supaya manusia juga dibinasakan, karena mereka tidak terima ya. Mereka hanya memberontak dalam hati, mereka sudah dihukum kekal ya. Sementara manusia yang berbuat dosa berkali-kali, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali, itu masih diampuni selama mereka meminta ampun ya. Makanya fallen angel ini mereka marah ya, mereka cemburu, mereka bilang ini tidak adil ya, kok kami hanya dalam hati sudah langsung dilempar. Makanya ya, kalau pernah kita baca ya, kemarin itu saya sudah menyampaikan kenapa waktu Adam diusir dari Taman Firdaus, ya, jalan menuju ke taman itu dijaga oleh kerub dengan pedang bernyala-nyala. Makanya kan Elohim bilang kan, Yeraehat bilang, supaya mereka jangan masuk ke Taman Firdaus, Taman Eden, dan memakan buah dari pohon kehidupan, sehingga mereka menjadi kekal hidupnya. Itu supaya manusia itu jangan seperti fallen angel ya. Kalau misalnya begini, manusia itu sudah jatuh nih ke dalam dosa, diusir ya, bersama dengan itu juga diusir, bersama dengan ular itu ya, fallen angel itu. Terus kalau mereka masuk lagi dan makan buah kehidupan, mereka akan hidup kekal. Artinya apa? Manusia tidak akan diselamatkan ya, karena dia sudah kekal. Seperti fallen angel, dia kan sudah kekal ya, makanya dia langsung kena hukum, langsung tidak ada pengampunan, karena dia sudah hidup di alam kekekalan. Makanya kita tidak ya, kalau manusia sampai masuk waktu itu terus dia makan pohon kehidupan, maka manusia tidak akan diselamatkan, karena dia jadi kekal ya. Pohon kehidupan itu adalah buah yang membuat manusia menjadi kekal ya. Itu ya, makanya dijaga dengan malaikat kerub. Bukan dijaga dengan penghulu malaikat, tetapi dengan malaikat kerub ya, supaya fallen angel pun yang levelnya sama tidak bisa masuk ya. Lalu dikatakan malaikat-malaikat ini jumlahnya sangat besar ya. Ini tadi saya sampaikan, jumlahnya bisa ratusan juta. Dan malaikat yang jatuh inilah ya, fallen angel ini yang menjadi Satan, iblis, HBS, naga, dan dia memiliki nama-nama lain yang jumlahnya ratusan juta di dunia ini. Ya, satu hal yang harus kita pahami ya, semua nama malaikat tidak ada yang sama.
Beda dengan manusia ya. Manusia itu seperti nama saya, Henry. Di dunia mungkin ada 1 juta orang yang bernama Henry. 1 juta. Tetapi disamain, semua nama cuma satu untuk satu makhluk. Ya, tidak ada namanya Gabriel 1, Gabriel 2, tidak ada. Tidak ada Mikhail 1, Mikhail 2, tidak ada. Termasuk juga tidak ada Beelzebul 1, Beelzebul 2. Tidak ada. Semua namanya berbeda-beda. Dan nama malaikat ini sebenarnya indah-indah ya. Sangat-sangat indah nama malaikat ini. Ya, saya tidak usah sebut ya. Sangat indah nama malaikat ini. Ingat kadang-kadang manusia, itu kan bagus namanya. Oh, itu artinya kan ini. Artinya kan itu dan sebagainya. Artinya ini langit. Artinya cakrawala. Betul. Artinya itu. Tetapi itu bukan sesembahan. Sesembahan kita adalah Yahweh Yeshua Ruach HaKodesh. Itulah sesembahan kita. Sesembahan yang satu-satunya. Pencipta alam semesta. Penyelamat kita. Hanya itu. Yang lainnya, si fallen angel ini punya ratusan juta nama. Ya, makanya kadang-kadang dulu juga kita pernah gitu. Wah, Tuhan itu tahu kok saya menyembah siapa. Justru karena dia tahulah, maka kita harus bertobat, harus sungguh-sungguh supaya jangan dibinasakan. Kalau sesembahan kita benar ya, mungkin manusia ini tidak perlu masuk ke neraka, tidak perlu masuk ke alam maut, semuanya diselamatkan. Tetapi buktinya tidak kan? Justru miliaran manusia lah ada di alam maut saat ini. Ada di neraka, miliaran. Tidak bicara 1.000, 2.000 orang. Miliaran manusia ada di neraka. Termasuk orang-orang hebat. Ya, penyampai firman-firman yang hebat. Ya, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat pun hampir semua ada di neraka. Ya, karena mereka tidak mengajarkan firman yang benar. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi jangan dikira orang-orang hebat itu pasti masuk surga, tidak, belum tentu ya. Nanti coba ya, mungkin sahabat depan saya akan menyampaikan mengenai keselamatan ya. Keselamatan itu apa ya? Dan keselamatan itu sangat dinamis ya, sangat dunamos. Apa artinya? Artinya kalau kita hidupnya tidak benar sampai di akhir hidup kita, maka keselamatan bisa dicabut. Termasuk nama kita yang sudah dicatat di dalam kitab kehidupan bisa dihapus. Ada ayatnya? Ada. Jangan dikira tidak ada ayatnya. Oh, tidak mungkin Pak Henry, kalau nama kita sudah dicatat di kitab kehidupan, tidak mungkin dihapus. Siapa bilang tidak mungkin? Sekarang saya tanya, nama kita sudah dicatat di kitab kehidupan, terus kita suka-suka kita menghina-menghina orang, apakah itu masih tetap dicatat? Tidak mungkin. Pasti dihapus. Ada firman-Nya, maka dikatakan, aku akan mencatat namamu dalam kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Itu ada firman-Nya. Bahkan dikatakan, aku akan mengambil bagianmu dari kitab kehidupan. Artinya apa? Nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan. Coba kita tadi lihat kan, malaikat tahta saja sudah ribuan tahun disamain, itu saja masih bisa jatuh. Ya, hanya karena hatinya yang memberontak ya. Jadi ini ya, Bapak Ibu mempelajari sama siapa mendengarkannya, jadi kita harus mengerti ya, bahwasanya yang kita hadapi saat ini ya, baik itu yang disebut Satan, yang disebut iblis, yang disebut fallen angel, ataupun yang disebut dengan roh-roh di alam gaib, itu adalah fallen angel ya. Fallen angels yang jumlahnya sangat besar ya, ratusan juta ya. Jadi dia ada di mana-mana ya. Dan dia bisa terbang kemana-mana ya. Makanya nanti kalau di lautan api, mereka tidak bisa keluar ya. Kalau sekarang mereka dari alam maut mah turun naik mereka. Ya, naik ke permukaan bumi,
mengganggu manusia, nanti balik lagi ke markasnya di neraka ya. Tetapi nanti kalau sudah di lautan api, mereka mau terbang kemana pun tidak bisa. Ya, mereka mau terbang kemana? Ke planet Pluto, mau terbang ke galaksi Andromeda. Galaksi kita ini namanya galaksi Bima Sakti. Nggak bisa dia, mau terbang kemana lagi? Mau terbang ke ujung langit satu, tidak bisa. Ya, karena semuanya sudah masuk ke lautan api. Ya, itu ya. Ya, kita baca kesimpulannya ya. Malaikat yang jatuh adalah malaikat kelompok kerub, ya. Ini malaikat tahta ya, bersama dengan anak buahnya, dari yang tertinggi, level tertinggi sampai kepada yang terendah. Itu tadi ya, bagian kelompok kerub juga disebut dengan malaikat singgasana, malaikat tahta, throne angels. Lalu anak buahnya yang mengikuti dia itulah penguasa-penguasa malaikat, malaikat-malaikat kebaikan, dan malaikat-malaikat kekuatan. Ini juga yang mengikut dilempar ya, menjadi fallen angels. Lalu malaikat penghulu atau disebut juga malaikat kerajaan, ini juga bisa disebut sebagai malaikat agung ya, malaikat utusan ya. Inilah yang sering kita dengar ya, seperti namanya Beelzebul dan Legion ya, dan sebagainya. Sebenarnya banyak ya, cuma ya itu tidak perlu kita list ya, kita daftarin ya, ngapain kita. Yang penting nama yang kita harus sebut adalah nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes ya. Kadang-kadang ada juga orang pernah bertanya dengan saya, Pak, kalau ini sesembahan ini apa artinya? Kalau bertanya seperti itu saya bisa mengartikan, tetapi ya pribadi ya, saya tidak mungkin menyampaikan di sini. Sesembahan kepercayaan ini artinya apa, saya tidak mungkin menyampaikan ya. Artinya apa? Mintalah hikmat ya dari pencipta kita ya, supaya kita tahu nama yang benar dan kudus ya. Lalu yang tadi ya, malaikat kerajaan tadi, malaikat agung, malaikat utusan atau penghulu malaikat ya, ini juga ada anak buahnya yang jatuh ya, dan malaikat-malaikat yang level paling kecil ya. Lalu malaikat jatuh ini yang disebut dengan Satan, Iblis, Helal ben Sahar, naga, dan banyak nama-nama lainnya ya. Ada ratusan juta nama ya, kita mana mungkin kita hafal ratusan juta nama. Lalu dikatakan malaikat jatuh ya, atau fallen angels ini sangat marah ya, dan sangat cemburu dengan manusia ya. Mereka tidak terima ya, kok manusia masih diampuni, kok saya ya, kami malaikat jatuh, fallen angels tidak diampuni, langsung dihukum masuk ke lautan api nantinya ya. Jadi neraka itu bukan tempat hukuman ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, neraka alam maut itu bukan hukumannya pencipta, bukan tempat hukumannya Elohim, karena Elohim belum melakukan penghakiman. Penghakiman itu nanti. Jadi orang-orang yang saat ini kalau meninggal masuk ke alam maut, artinya mereka tidak bisa masuk ke surga. Tetapi bukan karena mereka sudah dihakimi, belum. Tetapi karena mereka memang tidak layak untuk masuk ke surga. Baru nanti setelah hari penghakiman, barulah mereka akan dilempar ke lautan api, ke tempat yang lebih mengerikan ya, yang tidak terbatas ya. Kalau neraka ini masih terbatas. Ya, Satan masih bisa mundar-mandir. Tetapi di lautan api, Satan tidak bisa mundar-mandir lagi. Dia mau kemanapun, dia tetap dibakar. Mau ke ujung langit manapun, dia dibakar. Mau ke planet manapun, dia tetap dibakar. Ya, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Ya, kalau sekarang dia masih turun naik dia, karena memang itu markasnya. Jadi neraka itulah markasnya Satan, markasnya fallen angel, bukan tempat penghukumannya Elohim. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelajari dan semesta maupun yang mendengarkannya ya. Ini tadi ya. Jadi malaikat itu sangat marah dan cemburu dengan manusia karena manusia selalu diampuni, sementara malaikat jatuh tidak. Malaikat jatuh ini nantinya akan langsung dilempar ke lautan api bersama-sama seluruh pengikutnya. Artinya saat ini orang-orang yang ada di alam maut, di markasnya Satan ini,
di markasnya Fallen Angels, nanti ini semua akan dilempar ke lautan api bersama dengan seluruh isi bumi ini. Ya, itulah namanya kita nanti diciptakan baru ya. Jadi nanti di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, semuanya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi artinya tidak ada lagi yang namanya memori-memori masa lalu, karena semua dihapus. Semua dihapus. Bahkan nanti kita disamai pun, kita tidak ada lagi istilah memanggil bapak, ibu, kakek, nenek, tidak ada ya. Kita sama ya. Tingkatannya sama, artinya kita memiliki tubuh kemuliaan sama dan kita tidak mati ya, kekal hidupnya ya, dan kita tetap muda selama-lamanya ya. Nanti kita hanya memanggil nama ya, karena dengan nama itulah panggilan kita nanti disamai ya. Dengan namamu engkau kupanggil ya, artinya nama kita lah, itulah nanti, makanya nama itu penting ya. Karena tidak ada lagi istilah nanti di sana, wah, itu bapak saya, itu kakek saya, nggak ada cerita begitu ya. Sama seperti kalau kita ketemu Abraham ya, kita nggak bisa manggil dia kakek buyut Abraham, tidak ya. Kita tetap panggil nama dia, tapi namanya nanti baru ya. Sekarang aja kita masih manggil dia Abraham ya, tapi nanti dia juga diberi nama baru. Kita juga diberi nama baru. Ya, nama saya juga, nama kita ya seperti saya. Bukan lagi Henry nanti di sana, tetapi nama baru yang dia berikan ya. Jadi nama-nama kita di dunia ini hilang ya. Tidak ada lagi ya. Dia akan memberikan kita nama baru ya. Itulah yang disebut dengan penciptaan baru ya. Itulah kesimpulan bagi kita pada ibadah Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Somasya Wirakodes, memberkati dan memimpin kita, sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru selamanya. Haleluya, amin. Ya, kita bisa berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, kami mempelai kudusmu Adoni Somasya, kami dapat beribadah di Sabatmu yang mulia ini, Sabatmu yang Engkau sudah berikan untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah ibadah Sabat kami, Bapak Yahweh, senantiasa menyenangkan hatimu, Bapak Yahweh, dan menjadi dupa yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Dan kami ucap syukur, kami sudah mendengarkan sabda-Mu, Bapak Yahweh. Kami sudah mendengarkan dafar Elohim, dafar Adoni Somasya. Dan biarlah dafarmu senantiasa dimeteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonai Somasya, nama Ruach Kodes, senantiasa dipermuliakan di dalam ibadah Sabat kami dan juga dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan menyatu dengan Engkau, Adonai Somasya, melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu, Adonai Somasya, sehingga nanti ketika Engkau datang, Adonai Somasya, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Yerham Nisri. Kami semua terbang ke awan-awan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba, di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami menyatu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu, Adonai Somasya. Haleluya. Amin.